Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai mortalitas dan morbiditas by Dental Public Health Baitur Rahmah University. Mortalitas. Apa sih mortalitas itu? Mortalitas merupakan jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Di dalam perjalanan hidupnya, manusia akan mengalami lahir hidup, dan mati. Nah, pada mortalitas ada 3 konsep keadaan vital. Yang pertama, lahir hidup atau live birth. Yang kedua, lahir mati atau fetal death. Yang ketiga, mati atau death. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, lahir hidup. Nah, lahir hidup ini merupakan peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Yang kedua, lahir mati merupakan peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Pada lahir mati dibedakan atas 3 kejadian, yaitu stillbirth atau late fetal death, kemudian ada keguguran dan ada aborsi. Stillbirth di sini maksudnya meninggal di dalam kandungan. Keguguran maksudnya yaitu kehilangan kehamilan saat 20 minggu pertama kandungan. Dan yang ketiga di sini ada mati atau death, merupakan keadaan menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Pada peristiwa kematian terdapat 2 peristiwa, yaitu kematian yang terjadi sebelum kelahiran dan kematian yang terjadi setelah kelahiran. Yang mana kematian yang terjadi sebelum kelahiran ini disebut dengan intrauterin. Intrauterin terbagi atas 3. Yang pertama, abortus. Terjadi abortus 16-20 minggu. Yang kedua, imatur. Imatur terjadi 21-28 minggu. Dan yang ketiga, ada prematur. Prematur ini dia terjadi 29-36 minggu. Kemudian ada kematian setelah kelahiran yang mana disebut dengan extrauterin. Extrauterin ini terbagi atas 4. Yang pertama, stillbirth. Yang kedua, neonatal death. Neonatal death terjadi kurang dari 28 hari. Yang ketiga, post neonatal death, dia terjadi lebih dari 28 hari sampai 1 tahun. Dan yang terakhir ada infant mortality. Infant mortality ini dia terjadi kurang dari 1 tahun. Terdapat beberapa penyebab kematian. Di antaranya adalah yang sudah tertera pada gambar. Pembahasan selanjutnya yaitu morbiditas. Apa sih morbiditas itu? Morbiditas merupakan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang menyimpang dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi yang umum. Ukuran morbiditas dan mortalitas. Jadi, pada ukuran morbiditas dan mortalitas ini, dia harus jelas kapan waktu berlakunya ukuran tersebut. Siapa? Di sini maksudnya ukuran untuk populasi yang mana dan apa? Di sini maksudnya ukuran untuk kejadian apa. Di sini terlebih dahulu kita akan membahas ukuran mortalitas. Yang mana pada ukuran mortalitas ini antara lain ada case fatality rate, angka kefatalan kasus. Angka kefatalan kasus adalah perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam tahun tertentu dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Di sini ada rumusnya, CFR sama dengan P per T kali K, yang mana di sini P itu
jumlah kematian terhadap penyakit tertentu. T. Jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Dan K. Yaitu konstantanya. Ini contoh untuk perhitungan CFR. Crude death rate, angka kematian kasar. Yang dimaksud dengan angka kematian kasar yaitu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Nah, di situ sudah ada rumusnya dan ada contohnya juga. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di Sleman adalah 200.000 jiwa. Dalam periode 1 tahun telah terjadi kematian sebanyak 600 orang. Maka di sini kita tentukan berapa angka kematian kasarnya. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan angka kematian kasarnya, jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun itu pada contoh ada sebanyak 600 orang. Kita bagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahunnya, yang mana jumlah penduduk pada pertengahan tahunnya itu ada 200.000 jiwa dikali dengan konstantanya dikali 1000. Maka hasilnya itu didapatkan ada 3 orang, ada 3 angka kematian per 1000 penduduk. Age specific death rate, angka kematian menurut golongan umur. Angka kematian menurut golongan umur yaitu perbandingan antara jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk golongan umur X dengan jumlah penduduk golongan umur X pada pertengahan tahun. Untuk rumus ASDR yaitu DX per TX kali konstanta, yang mana DX yaitu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada golongan umur X, dan untuk PX yaitu jumlah penduduk pada golongan umur X pada pertengahan tahun yang sama, dan untuk K itu konstantanya. Di sini ada contohnya, dapat dilihat untuk contoh ASDR. Under 5 mortality rate, angka kematian balita. Angka kematian balita merupakan gabungan antara angka kematian bayi dengan angka kematian anak umur 1-4 tahun, yaitu jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Untuk rumus UFMR itu M per R kali K, yang mana M di sini jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun, R penduduk sama dengan penduduk balita pada tahun yang sama, dan untuk yang K itu konstantanya. Di sini juga ada contoh UFMR. Pada suatu daerah di tahun tertentu terdapat jumlah kematian balita usia 1-4 tahun sebanyak 256.354. Jumlah penduduk balita usia 1-4 tahun pada tahun yang sama adalah 3.675.234 orang. Jadi di sini kita tentukan berapa UFMR-nya. Nah, UFMR-nya ini kita bagi jumlah kematiannya, jumlah kematian balitanya itu apa yang sudah dicatat selama 1 tahun dibagi dengan penduduk balita pada tahun yang sama. Di situ jumlahnya sebanyak 3.675.234 orang dikali dengan konstantanya, maka didapatkan hasilnya 60
angka kematian bayinya. Neonatal mortality rate, angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal yaitu jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, di situ sudah ada rumusnya untuk neonatal mortality rate. Perinatal mortality rate, angka kematian perinatal. Angka kematian perinatal yaitu jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu atau lebih ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, untuk rumusnya juga sudah ada tertera. Infant mortality rate, angka kematian bayi. Angka kematian bayi yaitu perbandingan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, di sini juga ada contohnya. Di suatu daerah pada tahun 1970 jumlah kematian bayi sebesar 263.000 orang dan jumlah kelahiran pada tahun tersebut sebesar 1.594.000. Maka di sini kita tentukan berapa IMR-nya. Nah, untuk IMR-nya itu kita bagi jumlah penduduk yang kurang dari 1 tahun. Di situ berjumlah 263.000 dibagi dengan jumlah lahir hidup pada tahun yang sama, yaitu 1.594.000 kali dengan konstantanya. Maka didapatkan hasilnya yaitu 164,99 untuk angka kematian bayi pada daerah tersebut. Specific death rate merupakan angka kematian yang ditujukan kepada penyebab kematian spesifik oleh penyakit tertentu. Nah, di sini untuk specific death rate yaitu specific death rate dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Selanjutnya untuk pengukuran mortalitas ada yang namanya maternal mortality rate, angka kematian ibu. Maternal mortality rate merupakan jumlah kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup. Untuk mendapatkan MMR ini, maka jumlah kematian ibu kita bagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali konstanta. Nah, di sini ada contohnya juga. Di Gresik terdapat 15 kematian wanita karena komplikasi kehamilan atau kelahiran anak. Jumlah kelahiran hidup sejumlah 81.376 anak. Maka MMR-nya didapatkan 15 ini dia jumlah kematian ibunya, kita bagi dengan jumlah kelahiran hidupnya yaitu sebanyak 81.376 kita kali dengan 100.000. Maka didapatkan hasil MMR-nya atau angka kematian ibunya itu sebanyak 18 orang. Baiklah, sekarang kita akan lanjut membahas ukuran morbiditas. Ukuran morbiditas ini merupakan jumlah penderita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, ukuran morbiditas ini juga dapat menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program-program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Secara umum, ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas adalah angka, rasio, dan proporsi.
merupakan proporsi dalam bentuk khusus perbandingan antara pembilang dengan penyebut atau kejadian dalam suatu populasi tertentu dengan jumlah penduduk dalam populasi tersebut dalam batas waktu tertentu. Jadi, rate ini dia terdiri dari berbagai jenis ukuran. Di antaranya ada incident rate, ada prevalence, ada point prevalence rate, dan ada attack rate. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. Terakhir di sini ada proporsi. Proporsi merupakan perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Penyebaran proporsi adalah suatu penyebaran persentasi yang meliputi proporsi dari jumlah peristiwa-peristiwa dalam kelompok data yang mengenai masing-masing kategori atau subkelompok dari kelompok itu. Di sini kita juga akan membahas tentang BBLR atau stunting. BBLR yaitu bayi berat badan lahir rendah. Bayi berat badan lahir rendah merupakan bayi risiko tinggi karena mempunyai kesakitan dan kematian lebih besar yang dikaitkan dengan kelahiran dan penyesuaian setelah lahir. Bayi risiko tinggi lahir dari ibu dengan kehamilan risiko yang tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah salah satu kehamilan yang di dalamnya kehidupan atau kesehatan ibu atau janin dalam bahaya akibat gangguan kehamilan. Adapun keadaan yang tergolong dalam kehamilan yang beresiko tinggi antara lain ketuban pecah dini, hamil kembar, sesar, adanya ketidakcocokan golongan darah, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit epilepsi, bayi sungsang, kecanduan obat, dan komplikasi lainnya. Sedangkan bayi resiko tinggi merupakan bayi yang lahir di umur kehamilan 32 sampai 36 minggu, disebut juga dengan bayi prematur. Bayi dengan ibu yang mengidap diabetes mellitus, bayi dengan kejang, dan bayi dengan gangguan perdarahan maupun gangguan nafas. Stunting ditemukan memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan dengan berbagai masalah kesehatan rongga mulut pada anak melalui pengaruh pemberian makanan dan gizi oleh ibu yang berhubungan dengan pendidikan, perilaku, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Studi Global Burden of Disease pada tahun 2016 memperkirakan bahwa sekitar 3,58 miliar orang di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan mulut dengan 486 juta anak menderita karies gigi. Jumlah karies gigi ditemukan tinggi pada anak-anak dengan berat badan kurang atau kita kenal dengan stunting. Karies gigi pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan makan dan tidur yang mengakibatkan terganggunya konsumsi nutrisi dan sekresi hormon pertumbuhan. Oleh sebab itu, dokter gigi memiliki peran penting dalam mengurangi stunting di Indonesia melalui peran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini merupakan persentase dari balita pendek
nenek di Indonesia pada tahun 2015, yang mana didapatkan persentase tertingginya itu berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Sulawesi Barat. Dapat kita lihat untuk proporsi berat badan lahir yang kurang dari 2.500 gram atau BBLR pada anak umur 0 sampai 59 bulan menurut provinsi, dari tahun 2013 sampai 2018 terus terjadi peningkatan. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup pada suatu umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini ada program penurunan mortalitas dan morbiditas. Apa aja sih program-programnya itu? Yang pertama ada program imunisasi, kemudian ada Jampersal, ada kebijakan ASI eksklusif, ada Jankesmas, dan meningkatkan kualitas perawat atau pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada program sistem penjaminan biaya